Seperti biasa, sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Terpastikan sebelum kalian komen atau apapun, kalian tonton video sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Oke, seperti biasa, di chapter yang sangat luar biasa ini akan kita coba analisis lebih mendalam apa aja yang terjadi di sini. Buat yang belum nonton review lalu, dimana di situ disindir beberapa hal dikit terkait kanji-kanji yang ada di chapter ini, bisa kalian tonton video review terlebih dahulu. Mari kita masuk, kita mulai dari cover story. Nah, di sini kita lihat Oven dan Brule sudah sampai di Whole Cake Island dengan buku Vinsmoke yang sebelumnya dia bawa. Tapi yang belum terjawab di sini adalah ketika Oven yang kebingungan melihat Puding sebelumnya dan Puding yang mukanya juga cukup mencurigakan plus sebelumnya dia nonjok kedua orang tersebut. Apa mungkin nih jika Puding menghilangkan ingatan mereka terkait Niji dan juga Yonji? Menurut saya ini akan menjadi cover story yang akan sangat menarik nih untuk kedepannya. Dan kita masuk ke yang utama di sini. Kekecewaan di muka Kaido benar-benar terasa dan keteguhan hati di muka dari bos si Pinol pun terasa dari awal. Dia sudah tahu apa yang dia perbuat dan dia pula tahu apa ganjaran dari melakukan hal itu. Karena setelahnya dia sudah siap dengan terdiam saja saat menahan serangan dari Kaido. Lihat, bahkan gestur tangan yang dia lakukan ini persis dengan gestur tangan dari teman si Pinol lain tersebut yang pasti dia juga sadar. Nah, ngomong-ngomong, si Pinol satu lagi ini temannya, sepertinya dia ini punya Kenbun yang sangat hebat ya. Karena setelah Luffy dikalahkan, dia tahu dan sadar karena dia langsung lihat ke atas. Sama seperti ketika si bos si Pinol ini dihajar Kaido, dia pula langsung melihat ke atas. Kayaknya dia langsung merasakan hawa dari temannya tersebut yang hilang. Serta satu hal yang penting yang terlewat, tapi ini sangat penting nih dan menjadi hal utama yang akan kita bahas di video ini mengenai Luffy yang sempat mati. Ingat, dia benar-benar mati ya di situ ya setelah dikalahkan oleh Kaido dan bukan pingsan doang. Pertama yang tadilah dari bos si Pinol yang menyadari Luffy yang hawanya hilang dan langsung lihat ke atas. Lalu kata-kata dari Momonosuke juga terkait Luffy yang menghilang juga suaranya. Dan kata-kata Torao yang berkata jika suara dari Mugiwara ya ikut menghilang. Ingat, kalau pingsan itu masih ada suara dalam tanda kutip ya. Kalau kalian ingat dulu ketika Torao dikalahkan oleh Doflamingo, di situ Luffy bilang jika suaranya masih ada dan itu pun kita tahu Torao cuma pingsan. Tapi di sini suara Luffy benar-benar sudah hilang banget. Serta di sini pula yang benar-benar mengonfirmasi jika Luffy mati adalah ya benar itu Kaido. Dari sini nggak mungkin lah ya seorang seperti Kaido bahkan dia nggak bisa ngebedain orang yang pingsan atau bahkan mati. Karena waktu Luffy kalah di part 1, Kaido tahu jika Luffy hanyalah pingsan doang. Lalu kalah di part 2 pun dia juga tahu jika Luffy belum mati karena dia bilang dia saking excitednya jadi lupa membawa Luffy dalam keadaan mati. Makanya dia membiarkan Luffy jatuh itu. Dan sekarang dia langsung bilang jika Mugiwara sudah mati. Jadi kesimpulan di sini bisa kita bilang Luffy ini benar-benar murni mati ya ketika dikalahkan oleh Kaido. Plus satu hal juga yang sudah saya bahas di review lalu, tapi saya bahas lagi dikit di sini adalah panel ini benar-benar mengindikasikan tidak ada lagi suara yang keluar dari tubuh Luffy, bahkan tidak ada detak jantungnya. Di sini sebenarnya yang gila bukanlah hanya Luffy doang yang nanti di akhir berubah. Tapi apakah kalian sadar Kaido setelah dari awal tarung melawan semua orang, mulai dari para Scabbard, lawan Worst Generation, Zoro Killer dan kawan-kawannya, terus tarung melawan Luffy berkali-kali. Setelah Luffy kalah, lawan lagi, Luffy kalah, lawan lagi. Dia pula sempat bertarung melawan Yamato, anaknya, dan terakhir melawan Luffy lagi. Di sini bahkan dia masih menantang semua aliansi. Ini wadaw banget. Memang tidak aneh sih dia dijuluki strongest creature in the world ya, yang diucapkan berkali-kali juga lah sama pihak kita. Zoro yang sebelumnya bilang kayak gitu juga karena dia mengincar manusia terkuat, dan juga rivalnya Killer yang bilang juga kepada Kid tidak ada salahnya mengumpulkan sesuatu yang banyak, toh lawan kita adalah manusia terkuat di dunia. Yang bahkan saya pun cukup sangsi nih Kaido lebih kuat dari Shanks. Toh
Kaido ini sudah dikenal cukup lama juga. Jadi sebenarnya saya cukup yakin sekali dan dari dulu jika Kaido lebih kuat dari Shanks di sisi individunya. Karena ingat, kru dari Shanks ini memang hebat-hebat semua. Tapi kalau ada yang bilang Kaido 100 kali lebih kuat dari Big Mom, aduh, tidak masuk akal banget. Gimana coba bedain Yonko kalau beda gapnya aja 100 kali lipat? Aduh, ini sudah ngaco sekali. Lalu hebatnya juga, Oda dia memberikan hubungan yang sangat pas di chapter ini, mulai dari kata-kata Kaido terkait perbudakan yang dia ucapkan di sini, lalu perkataan Yamato juga yang lebih baik mati daripada jadi budak. Ini pas sekali dengan kata-kata Zunisa ketika dia berkata Drums of Liberation. Ya, sebuah kata-kata yang sama persis yang diambil dari apa yang ada di buku Secret of Liberation lalu yang menceritakan kisah di Afrika tentang perbudakan dan segalanya, hingga akhirnya pembebasan budak tersebut juga. Kita pun tahu Oda adalah tipe mangaka yang rajin membaca referensi-referensi yang lain, makanya dia pasti mengambil referensi dari situ dan dimasukkan ke ceritanya. Memang literasi dari Oda Sensei ini sangat baik sekali. Sebenarnya hal itu juga yang ingin saya buat kepada kalian agar mempunyai literasi yang sangat baik dan tidak cuma baca judul langsung komen doang tapi belum tahu isinya seperti apa nih. Ini benar-benar kelihatan kualitas seseorang dari komenannya saja. Lalu jika kita kembali ke One Piece, hal yang luar biasanya lagi, bukankah kita tahu Sangat Nika disebut sebagai pembebas budak? Itu menurut kata-kata dari Huswo. Serta jika kalian tahu, Sake Beans ini berkali-kali saya sampaikan juga di video saya, itu adalah salah satu lagu yang bermakna sangat penting di serial One Piece. Makanya saya bilang lebih cocok ketika Roger sampai ke Laugh Tale memakai lagu ini dibandingkan Memories. Dimana dari liriknya adalah gelombang bergerak sangat riang. Mari kita nyalakan suara drum ketika angin berhembus, itulah dia. Besok matahari akan bangun kembali. Dan sunrise, bukankah kita tahu itu berarti apa? Ya, itu adalah saat subuh atau fajar, atau bahasa Inggrisnya dawn. Bukankah itu wadaw banget? Dan tahu kata-kata penutup dari lagu Sake Beans tersebut, Never ending, ever wondering, our funny traveling tale. Lagi-lagi, tahukah apa maksud kalimat terakhir? Ya, our funny traveling tale disebut juga sebagai love tale. Bukankah hal ini benar-benar bikin lagu ini semakin wadaw dan nyambung juga dengan Drums of Liberation Zunisa dan bangkitnya Joy Boy yang akan mendatangkan Fajar juga. Di sini pun kita lihat Luffy yang sudah terkapar. Kalian ada yang sadar gak sih? Luffy yang kayak gini mirip banget sama tangan kanannya alias Babang Zoro yang jatuh dan diselamatkan oleh Franky. Oda ini benar-benar lah bikin paralel untuk kedua karakter ini terutama di Wano Kuni. Jadi inget nih, waktu Zoro terkapar parah langsung pada ngejelek-jelekin pada Luffy lagi ngelawan Kaido. Sekarang keduanya malah dibikin kalah. Gila banget kan Oda Sensei. Jangan-jangan sekarang Luffy yang awakening, nextnya Zoro juga bakal wadah banget nih kalau kayak gitu. Tapi mungkin untuk ini akan kita bahas di next video ya. Jadi pastikan subscribe. Nah, ketika kalian ingat apa yang saya katakan di awal dan fokuskan terkait Luffy yang sudah mati, di panel ini juga kita diberitahu Luffy yang kembali hidup dengan sound effect ini dalam kanji Jepang yang mengindikasikan detak jantung kembali ada. Lalu Zunisa pula yang berkata ke Momonosuke bahwa Joy Boy ada di sana dan dia sudah kembali. Tapi lagi-lagi yang perlu diingat oleh kalian, ingat ya, ini tidak mengatakan secara langsung atau tersirat bahwa Luffy lah seorang Joy Boy. Karena Zunisa cuma bilang jika Joy Boy telah kembali doang. Tapi dengan perubahan Luffy dan panel yang ada di Luffy, memang hampir 100% itu adalah Luffy. Tapi ya kita jaga-jaga saja lah ya. Mengingat Oda ini kan kangpreng ya. Nah, lalu dengan kematian Luffy tadi dan yang dibangkitkan dan akhirnya dia berubah, berarti hal itu ada hubungan dengan yang namanya kematian ini sendiri. Atau kematian itulah yang akhirnya membuat Luffy bisa berubah seperti sekarang. Serta apakah kalian sadar juga kata-kata Kaido bahwa kematianlah yang menyempurnakan seseorang dan mungkin itu juga alasan kenapa Kaido selalu ingin mati dengan cara mencari tempat bunuh diri. Karena dia pula ingin menjadi seorang Joy Boy. Tapi kebangkitan Luffy ini apakah ada hubungannya dengan Kaido atau malah ada hubungannya dengan Wano Kuni mengingat Kaido sangat kekeh sekali ingin berada di Wano Kuni ini karena dia sangat spesial. Serta kata-kata terkait membebaskan Wano Kuni, apa itu juga ada hubungan dengan kembalinya seorang Joy Boy.
Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, apakah Luffy ini seorang Joy Boy? Tidak, dimana di sini akan saya beri beberapa quotes terkait orang-orang yang merasakan ada sesuatu dari dalam tubuh Luffy. Smoker di chapter 99 dia berkata, apakah ini murni sebuah kebetulan seakan-akan langit sendiri ingin bocah itu untuk hidup? Dan di chapter berikutnya, di chapter 100, awal kemunculan Dragon, lagi-lagi quotes yang selalu saya bilang, inilah tema utama dari serial One Piece. Inherited Will, A Man's Dream, and the Flow of Time. Inilah hal-hal yang tidak akan bisa hilang dari dunia ini. Kita juga melihat kata-kata dari kru Roger langsung alias Crocus yang berkata, mungkin mereka adalah bajak laut yang sudah kita tunggu-tunggu. Roger, kaptennya, memiliki aura yang cukup misterius. Dan Shirohige pun berkata kepada Teach di ujung kematiannya, orang yang ditunggu Roger itu bukanlah kau. Kau bisa memutus garis darah Roger, tapi api semangatnya tidak pernah padam. Dan di masa depan akan muncul seorang pria yang akan membawa beban ratusan tahun tersebut di pundaknya untuk menantang dunia ini. Dan Luffy, dia sudah menjadi seorang yang sangat spesial dan sudah di foreshadowkan sejak lama sekali dari awal serial ini dimulai. Tapi setidak berkata, kita bisa menutup mata terkait bagaimana Luffy sebelumnya, hanya saja dia menjadi seorang yang paling pantas menyandang gelar Joy Boy selama ini. Mungkin beberapa orang selama ini mendekati gelar menjadi Joy Boy, tapi mereka ini gagal, ya seperti Nolan atau Roger. Ingat ya, Roger pun tidak pernah menjadi Joy Boy, makanya dia sendiri berkata ingin hidup di era yang sama dengan Joy Boy karena toh dia bukanlah seorang Joy Boy. Dengan kata lain, Luffy selama ini disebut sebagai Nika atau Joy Boy, menyelamatkan orang-orang dari takdir mengerikan, dari perbudakan dan menyebarkan kebebasan serta kesenangan ke seluruh dunia. Ingat, itulah yang Luffy lakukan dari awal serial ini. So, bukankah awal kemunculan Nika langsung banyak yang menghubungkan dengan panel Luffy yang sama juga di Skypiea lalu? Serta hubungan terkait matahari, kesenangan, dan yang lain-lain. Bahkan hal-hal seperti daun atau fajar yang berarti kemunculan matahari lagi. Apakah kalian sadar topi jerami Luffy bentuknya mirip apa? Ya benar, mirip matahari saat fajar atau daun. Dan jika kita belokkan topi jerami ini menjadi apa? Ya benar, menjadi Will of the atau mungkin Nika, yang kita tahu Nika ini jika kita pisah kanji Jepangnya, Nika itu berarti the power. Bukankah itu sangat nyambung sekali? Sebenarnya mengenai Nika, Joy Boy, matahari itu semua sudah pernah saya bahas di satu mega teori tertentu yang sangat lengkap sekali dan sangat mind blowing lah, mungkin kalian bisa cek juga. Lalu mengenai Joy Boy sendiri, yang pastinya banyak dari kalian yang bilang itu ada hubungan dengan seorang raja dari negeri kita alias Joyoboyo yang hidup 900 tahun yang lalu. Nah loh, bukankah 900 tahun yang lalu itu waktu yang sama dengan Void Century kan? Nah itu pun sudah pernah saya bahas di mega teori lain tentang Joy Boy dan hal-hal yang berhubungan dengan Joy Boy di serial One Piece. Lagi-lagi bisa kalian cek. Dan pertanyaan yang luar biasa dengan nilai 1 million berry question, anjay. Apa yang sebenarnya terjadi kepada Luffy? Dimana untuk hal ini sebenarnya akan kita bahas lengkap di video terpisah, tapi ada dua jawaban yang bisa kita dapatkan. Pertama, itu adalah awak kening dari buah iblisnya alias Gomu-Gomu, atau yang kedua, itu mengaktifkan kemampuan buah iblis Luffy yang sebenarnya. Ya sebenarnya yang berarti itu bukanlah Gomu-Gomu no Mi yang sesuai dengan namanya yang diubah dari kata-kata Gorosei juga. Serta dengan Luffy yang menjadi Joy Boy, sepertinya itu mengimplikasikan hal yang sangat pas jika Momonosuke adalah Ancient Weapon satunya. Dan itu pula yang dikatakan oleh Yamato terkait Momonosuke dibutuhkan untuk membawa Fajar ke dunia ini. Dan menurut kata-kata Shiking, para paus akan sangat senang ketika dua penguasa bertemu kembali, di mana salah satunya adalah Poseidon atau Shirahoshi. Dan mungkin salah satunya lagi adalah, ya benar, Momonosuke. Nah jadi itulah untuk video ini, kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian tentang analisis yang mungkin masih tipis-tipis lah di kolom komentar di bawah. Dimana udah rilis desain baru yaitu dengan tema Worst Generation, dimana desain pertama adalah mode gear dari kapten kita atau Luffy Sencho. Ini kalian bisa lihat lah untuk desainnya sendiri, dan ini adalah kaos dengan jenis oversize yang sedang trendy banget. Dan buat kalian yang ingin, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video, dan pembelian melalui Tokopedia dan Shopee, kalian akan mendapatkan banyak diskon menarik.
Terus seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ke teman kalian. Gue Devil pamit and I'll see you guys next time.